Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Kiranya dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai kita sekalian. Secara khusus di tengah ancaman COVID-19 dimanapun kita berada. Bersama keluarga Yohana Petronella Onaola pada malam ini, kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini mengingatkan kita atas penyertaan dan pertolongannya. Selamat beribadah. Bapak saudara yang terkasih yang ada di rumah, mari kita mulaikan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama. Untuk itu saya undang Bapak saudara untuk berdiri. Kidung Jemaat nomor 9 baitnya yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang penuh berkat dan kebaikan. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan sukacita oleh karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami ini, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Berkata demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggangnya, dan umbai hati.
Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dan dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya. 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 Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita beribadah, pada umumnya terkesan bahwa ibadah itu berjalan biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ibadah itu bukan sekedar perjumpaan kita seperti yang biasa-biasa saja, tetapi sesuai dengan pemahaman iman kita bahwa ibadah itu adalah sebuah perjumpaan dengan Allah. Terkait dengan itu, Bapak Saudara belajar dari Perjanjian Lama seperti apa yang sudah kita baca tadi dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayat 24. Ternyata bahwa sebuah perjumpaan dengan Allah tidak berlangsung begitu saja. Tetapi ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Misalnya saja kalau dalam kehidupan kita bergereja, beribadah, para presbiter harus melakukan persiapan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Saudara, apakah warga jemaat juga melakukan persiapan untuk masuk dalam sebuah ibadah? Ini pertanyaan yang sedikit menggugah kita untuk lebih memahami sesungguhnya ketika dalam ibadah yang bertanggung jawab sesungguhnya bukan saja kepada para presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, tetapi dalam ibadah itu warga jemaat ikut bertanggung jawab di dalamnya. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita lihat satu persatu apa tanggung jawab Harun dan anak-anaknya dalam bacaan kita. Bahwa Harun dan anak-anaknya, mereka adalah imam yang dipercayakan dalam penyelenggaraan ibadah. Walaupun Bapak Saudara bahwa ibadah pada zaman Harun atau pada zaman Musa itu tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena pada saat itu tentu belum ada yang namanya rumusan tatanan dalam ibadah, itu belum ada. Tapi ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Harun dan anak-anaknya. Mereka tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah disampaikan oleh Musa. Secara khusus Bapak Saudara, ketika para imam bertugas sebagai perantara antara Allah dengan umatnya, atau mereka juga perantara antara umat dengan Allah, maka Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan aturan-aturan yang ada, yang pertama-tama Bapak Saudara, di sana dikatakan bahwa Harun dan anaknya, mereka itu harus dikuduskan dulu. Mereka harus dikuduskan dulu. Dengan apa? Dengan korban-korban sembelihan, korban bakaran, korban sajian.
supaya ketika mereka melayani, mereka sungguh-sungguh ada di dalam kekudusan. Mengapa dikatakan bahwa mereka harus ada di dalam kekudusan, dan apa keterkaitannya dengan hewan-hewan yang disembelih, yang menjadi korban bakaran, yang menjadi korban penghapus dosa, dan menjadi korban sajian? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada intinya bahwa kalau hewan-hewan itu harus disembelih, itu berarti sekali lagi bahwa darah itu sesungguhnya melambangkan kehidupan. Karena bagi dalam pemahaman orang Yahudi, nyawa, nafas itu ada di dalam darah. Itu berarti darah menyangkut soal kehidupan. Hewan-hewan yang disembelih bukanlah hewan-hewan yang cacat. Hewan-hewan yang disembelih bukanlah hewan-hewan yang sakit. Tapi hewan-hewan yang sehat dan baik adanya. Karena darah yang tadi yang juga dipercikkan baik itu bagi Harun dan anak-anaknya, juga mesbah Allah juga pada saat itu dipercikan oleh darah itu, menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya harus ada di dalam kekudusan. Karena Allah yang ada di hadapan mereka adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya mereka harus ada di dalam kekudusan. Dan Allah bukan saja dia ada di tahtanya, tetapi Allah juga hadir di kemah suci, di mana mereka bersama-sama memperhadapkan diri kepada Allah. Jadi pertama-tama Harun harus ada di dalam kekudusan dan bersama anak-anaknya. Yang kedua, saudara, bahwa penyembelihan hewan itu sebagai tanda kekudusan yang harus melekat di dalam diri Harun dan anak-anaknya. Bahwa hewan yang disembelih itu tidak semua bisa dibakar di atas mezbah. Ada yang dipisahkan, ada yang bisa dibakar dan ada yang dibuang. Mengapa? Ada yang dibakar dan ada yang harus dibuang. Karena ada yang dianggap tidak layak untuk menjadi korban bakaran. Misalnya, kotoran dari hewan itu harus disingkirkan. Karena kotoran itu tidak layak untuk ada di mezbah Allah. Jadi bagian-bagian organ-organ tubuh dalam ketentuan yang Musa berikan kepada Harun dan anak-anaknya menandakan bahwa apa yang dipersembahkan kepada Allah adalah betul-betul hewan yang baik, hewan yang tidak sakit tadi. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang menjadi penting atas korban bakaran, korban penghapus dosa, bahkan korban sajian? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama-tama, kalau tadi saya katakan bahwa korban persembahan semuanya itu ditujukan kepada Harun dan anak-anaknya. Yang kedua, Bapak saudara, bahwa korban itu ditujukan kepada umat, agar umat juga hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, Bapak saudara, bahwa korban yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya, yang dipersembahkan kepada Allah, menjadi sekali lagi menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban sajian. Itu juga diperuntukkan bagi bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Jadi Harun, umat, dan menjadi satu kesatuan di dalam bangsa. Itu sebabnya persembahan, korban bakaran dan sebagainya tadi juga menunjuk kepada supaya bangsa Israel tetap ada di dalam kekudusan. Jadi dari apa yang kita pahami seperti ini, maka sekali lagi bicara tentang ibadah. Seorang imam, dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Bukan sekedar mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis, tetapi lebih daripada itu, setiap para imam, dia harus ada di dalam kekudusan ketika dia melayani mezbah Allah. Yang kedua, di mana tanggung jawab umat
Di mana tanggung jawab warga jemaat dalam konteks gereja? Di mana tanggung jawabnya? Sesungguhnya sudah jelas apa yang tadi sudah dikatakan Bapak Saudara. Kalau imam Harun dan anak-anaknya harus ada di dalam kekudusan, maka ketika korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sajian ditujukan bagi umat atau warga jemaat dalam konteks kita, maka warga jemaat bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga, terkait dengan kehidupan sebuah bangsa. Dalam hal ini Israel sekali lagi. Bagaimana kehidupan bangsa Israel harus hidup di bawah tatanan Allah. Raja-raja Israel harus taat dan patuh terhadap apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Itulah di dalam sistem teokrasi. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan pemahaman yang seperti ini, kita diingatkan ketika kita beribadah, baik itu ibadah di gereja, baik itu ibadah di rumah. Seperti ketika kita saat ini ibadah di rumah, oleh karena ada ancaman COVID-19. Tapi bukan berarti bahwa warga jemaat bisa bebas dalam ibadah. Dari sisi pakaian, dari sisi kita bagaimana duduk, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman, seperti sekarang ini. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kehidupan umat menjadi tanggung jawab umat hidup di dalam kekudusan. Ketika kita bicara tentang bangsa, tentunya Bapak Saudara, Israel berbeda dengan kita. Israel itu bangsa yang boleh dikatakan homogen. Tapi kalau kita, bangsa kita itu bersifat heterogen. Terdiri dari berbagai agama, kemajemukan budaya, dan lain-lainnya. Tetapi Bapak Saudara, juga kita peranan umat menjadikan bangsa ini juga kudus di hadapan Tuhan, maka kita Kristiani, kita harus menjadi prototipe di dalam hidup yang kudus. Hidup yang kudus itu Bapak Saudara bukan hidup yang suci, karena kita tidak akan pernah suci selamanya. Hanya Allah lah yang suci. Jadi apa artinya kalau kita harus hidup di dalam kekudusan? Artinya Bapak Saudara, bahwa pola hidup kita berbeda. Harus berbeda. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar-tawar. Kehidupan kita, khususnya sebagai Kristiani, hidup kita harus berbeda. Berbeda di dalam berkata-kata. Berbeda di dalam perilaku. Berbeda di dalam tindakan. Mengapa harus berbeda? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus? Bukankah kita juga orang-orang yang sudah diajar oleh Kristus di dalam hukum-hukumnya? Kita semua sudah diajar. Dan ajaran Kristus itulah yang menjadikan kita berbeda dengan khususnya orang yang belum mengenal Kristus. Dan soal bagaimana kita menjadi berbeda, itulah tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, sebagai umat. Karena sekali lagi Bapak Saudara, yang harus kita sadari bahwa kita adalah prototipe orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, dan menampilkan kekudusan yang dari Allah. Lalu Bapak Saudara, kekudusan itu bukan saja dimulai dari pribadi kita, tapi kita masuk di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Bicara tentang kekudusan yang mau dikatakan seperti apa yang dikatakan bagi Harun dan anak-anaknya, maka di dalam rumah kita harus juga berbeda. Perilaku, tindakan dalam rumah kita harus berbeda dengan di luar rumah kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua, Bapak Saudara?
Kita bisa melakukan semua kalau kita menghadirkan Allah di dalam rumah kita. Ketika Allah tidak ada di rumah kita, maka apapun yang kita lakukan adalah hal yang biasa saja. Tapi ketika Allah hadir di dalam rumah kita, sehari-hari Allah hadir dalam rumah kita, maka sehari-hari kita harus menjaga kekudusan kita. Hubungan suami dan istri, bagaimana menjaga kekudusannya sebagai suami dan istri. Hubungan orang tua dan anak, bagaimana perilaku, tindakan yang berbeda, relasi yang berbeda antara suami istri, orang tua dengan anak, dengan sekali lagi dengan mereka yang ada di luar rumah kita. Baik saudara yang terkasih, sekali lagi malam ini ketika Harun dan anaknya telah ditabiskan menjadi seorang imam, bacaan kita menyatakan bahwa mereka harus melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Maka sekarang Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika sekarang ini kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah melalui Musa, melalui Harun dan anak-anaknya, kehendak Allah itu juga adalah kehendak bagi kita. Itu sebabnya ketika kita sudah mendengarkan firman ini, tanggung jawab kita adalah kita melakukannya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita sudah mendengar, kita tidak bisa katakan, saya tidak tahu, saya tidak pernah diajar tentang itu. Tapi malam ini kita sudah mendengarkannya. Dan ketika kita sudah mendengarkannya, sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melakukannya adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu lakukanlah firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, pada hari-hari kemarin mungkin kami tidak berpikir bahwa ibadah yang kami lakukan adalah perjumpaan kami dengan Tuhan. Sehingga seringkali tanpa kami sadari, kami anggap ibadah kami adalah pertemuan, perjumpaan yang biasa-biasa saja. Tapi malam hari ini kami sudah diingatkan bahwa di dalam setiap ibadah yang kami lakukan, kami diingatkan bahwa Engkau hadir di dalamnya. Engkau hadir membawa kekudusan ibadah itu sendiri. Kekudusan bagi kami, kekudusan bagi para pelayan-pelayan yang bertugas. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, biarlah ketika kami menengok hari esok kami, ketika kami harus berjumpa dengan Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, kami juga menebarkan cahaya kekudusan Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami berrelasi, dimanapun kami berinteraksi. Dan biarlah hal ini ya Tuhan, ya Bapa, bermula dari setiap keluarga kami masing-masing, sehingga firman ini yang sudah kami dengar pada malam hari ini sungguh membawa kami ada di dalam kekudusan. Perjumpaan kami dengan Tuhan membawa kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Ibu Yohana Petronella Onaola di dalam menjalani masa tuanya. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan apa yang menjadi pengharapan-pengharapannya, baik bagi dirinya maupun bagi kehidupan anak-anaknya dan keluarganya, bahkan cucu-cucunya. Kiranya ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kebaikan, di dalam cinta kasih-Mu, Engkau mau mendengarkan setiap doa dan harapannya. Dan biarlah jalan kehidupan yang terus akan dijalani, kiranya juga Tuhan terus menjaga dan melindunginya. Bahkan bagi anak-anak dari Ibu Yohana Petronella Onaola,
di tengah-tengah keputusan yang sudah mereka ambil. Kami memohon juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan berat. Biarlah lawatan Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan, menghibur bagi mereka yang terbeban dalam hidupnya. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap rumah tangga keluarga kami, di tengah-tengah pergumulan tantangan yang tidak terucapkan dalam rangkaian syafaat ini, biarlah Tuhan juga berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, kami serahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahwa setiap rumah tangga dan keluarga kami dimampukan menghadapi pergumulan sebesar apapun. Ya Tuhan, ya Bapa, inilah doa kami. Biarlah apa yang tidak terucapkan Engkau melengkapi dan Engkau menyempurnakannya. Dan doa ini mau kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menaikkan persembahan syukur kita dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolekte diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian 288. Kidung Jemaat 288. Baitnya yang pertama saja. 288. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Masih dengan berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454.
Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan saatnya kami akan menerima berkat daripadamu. Pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam ini selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan tetap ada di dalam sukacita dan kegembiraan sekalipun kita ada di tengah COVID-19. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Tuhan memberkati. Amin.